Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirabina dari kelompok 4. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sebuah iklan yang menurut kami menarik yang kami temukan di berbagai titik jalan. Saya akan mengeksplorasi konsep di balik iklan tersebut. Saya akan menjelaskan mulai dari analisis fungsi iklan yang ada di samping. Yang pertama, identifikasi iklan. Iklan ini mempromosikan sebuah acara festival kuliner yang diberi nama Sriharjo Culinary Fest. Yang kedua, fungsi utama iklan. Fungsinya ada dua, yaitu berbentuk informatif dan persuasif. Dalam informatif, iklan ini memberikan informasi mengenai acara yang akan diselenggarakan, termasuk nama acara, tanggal, lokasi pengisi acara, dan harga tiket. Persuasif, iklan berusaha mengajak masyarakat untuk datang ke acara tersebut dengan menampilkan gambar yang menarik, nama band, dan informasi harga tiket yang terjangkau. Yang kedua, penempatan iklan. Penempatan iklan berdasarkan gambar. Iklan ini kemungkinan besar ditempatkan di lokasi yang strategis, seperti jalan utama atau area publik yang ramai dikunjungi. Penempatan ini cukup efektif karena dapat menjangkau banyak orang. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, visibilitas. Lokasi penempatan harus mudah dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, target audiens. Penempatan iklan harus mempertimbangkan lokasi yang sering dikunjungi oleh target audiens. Dalam hal ini adalah masyarakat yang menyukai kuliner dan musik. Rekomendasi untuk iklan ini, jika ingin lebih efektif, iklan dapat ditempatkan di lokasi-lokasi yang lebih spesifik, seperti di kantin pusat kuliner atau tempat berkumpul anak muda. Selain itu, penggunaan media digital seperti sosial media juga dapat membantu meningkatkan jangkauan iklan. Yang ketiga, kejelasan isi iklan. Kejelasan pesan. Pesan yang disampaikan cukup jelas, yaitu mengajak masyarakat untuk datang ke acara Sriharjo Culinary Festival. Informasi yang diberikan juga cukup lengkap, seperti tanggal, waktu, tempat, dan pengisi acara. Lalu yang kedua, evaluasi elemen visual. Penggunaan elemen visual pada iklan ini cukup efektif. Gambar yang menarik, warna yang cerah, dan tata letak yang baik membuat iklan ini mudah dilihat dan diingat. Namun ukuran font untuk beberapa teks bisa diperbesar agar lebih mudah dibaca dari jarak jauh. Yang keempat, korelasi antara fungsi iklan dan kejelasan pesan. Fungsi informatif dan persuasif pada iklan ini didukung oleh kejelasan pesan dan penggunaan elemen visual yang menarik. Informasi yang lengkap dan mudah dipahami membuat masyarakat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang acara tersebut. Saya Anissa Nur Amalia dengan NIM 3 digit terakhir 110. Di sini saya akan menjelaskan analisis iklan berikut. Yang pertama, analisis fungsi iklan. Iklan tersebut adalah iklan Coca-Cola yang mempromosikan minuman Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Iklan ini menunjukkan kesegaran minuman dengan slogannya, yaitu break dulu dengan yang segarnya mantap. Berdasarkan teori komunikasi pemasaran, iklan ini memiliki fungsi persuasif. Tujuannya adalah mempengaruhi audiens untuk mencoba minuman Coca-Cola, Fanta, atau Sprite saat merasa haus atau ingin beristirahat dengan merasakan yang segar-segar. Selain itu, harga yang tertera di iklan yaitu Rp3.500 bertujuan untuk menarik konsumen dengan menawarkan harga yang terjangkau sehingga banyak audiens yang tertarik untuk membelinya. Selanjutnya, penilaian iklan. Penilaian penempatan iklan ini dipasang di area terbuka yang berada di jalan raya, tepatnya di Jalan Parangtritis. Ini merupakan tempat yang cukup strategis karena memiliki visibilitas yang tinggi, terlebih bagi orang yang berlalu lalang dengan kendaraan. Yang ketiga, analisis kejelasan isi atau pesan iklan. Pesan dalam iklan ini jelas dan mudah dipahami dalam waktu singkat. Slogannya ringkas, menggunakan kata segar yang langsung mengarah ke fungsi utama dari produk, yaitu memberikan kesegaran pada sebuah produk minuman. Elemen visual dalam iklan ini sudah efektif, walaupun simpel, namun jelas dan mudah dimengerti. Warna merah yang mendominasi menunjukkan ciri khas dari Coca-Cola yang menarik perhatian. Sementara font yang digunakan cukup besar dan mudah terbaca dari kejauhan. Penggunaan gambar orang yang sedang menikmati minuman Coca-Cola juga menambah elemen visual. Korelasi fungsi dan penyampaian pesan. Fungsi persuasif dari iklan ini sejalan dengan penyampaian pesannya. Slogan yang simpel dan visual yang menonjolkan minuman segar berhasil mengkomunikasikan pesan secara langsung dan persuasif. Dampak dari kejelasan pesan membuat iklan ini lebih efektif dalam menarik perhatian target audiens. Orang yang lewat dapat segera memahami pesan dan kemungkinan tertarik untuk mencoba produk karena visual dan harga yang ditampilkan secara jelas. Saya Zuhara Meotia Nur Mahmudi dengan NIM 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklan tersebut. Pertama, ada analisis fungsi iklan. Di sini terdapat identifikasi iklan. Iklan ini merupakan promosi penjualan berbagai jenis laptop dengan merek dan spesifikasi yang berbeda-beda. Kata-kata kunci seperti diskon, harga spesial, dan spesifikasi lengkap menunjukkan fokus utama iklan ini adalah untuk mendorong penjualan produk. Kemudian, fungsi utama iklan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada persuasif. Fungsi utama iklan ini adalah membujuk calon konsumen untuk membeli laptop yang ditawarkan. Penggunaan kata-kata seperti diskon, harga spesial, dan penawaran bundling, misalnya laptop plus tas, bertujuan untuk menciptakan urgensi dan menarik minat konsumen. Kedua, ada informatif. Selain bersifat persuasif, iklan juga memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai produk yang ditawarkan seperti merek, tipe, spesifikasi, dan harga. Informasi ini penting untuk membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Analisis selanjutnya ada penempatan iklan. Berdasarkan informasi, Jalan Bantul nomor 24 Selatan, Jordan Kulon, dapat disimpulkan bahwa iklan ini kemungkinan besar ditempatkan di sebuah toko atau pusat perbelanjaan yang menjual produk elektronik di daerah Bantul. Penempatan ini cukup strategis karena langsung menjangkau target audiens yang berpotensi tertarik dengan produk yang ditawarkan. Faktor yang perlu dipertimbangkan ada visibilitas. Lokasi penempatan harus mudah dilihat oleh calon pembeli yang lewat di jalan tersebut. Yang kedua, ada target audiens. Lokasi yang harus sesuai dengan profil konsumen yang menjadi target. Misalnya, dekat dengan kampus, sekolah, atau area perkantoran. Yang ketiga, ada kompetitor. Perlu
perlu mempertimbangkan keberadaan iklan pesaing di lokasi yang sama. Kemudian, analisis yang ketiga, ada kejelasan isi iklan. Kejelasan pesan. Pesan iklan cukup jelas, yaitu menawarkan berbagai pilihan laptop dengan harga yang menarik. Informasi mengenai spesifikasi dan promo juga disajikan dengan cukup lengkap. Namun, padatan informasi yang menggunakan huruf kapital yang berlebihan bisa sedikit mengganggu pembaca. Evaluasi elemen visual. Penggunaan elemen visual seperti daftar, spesifikasi, dan harga yang terstruktur membuat informasi lebih mudah dicerna. Namun, desain keseluruhan terlihat kurang menarik dan kurang profesional. Penggunaan warna yang monoton dan tata letak yang kurang rapi dapat mengurangi daya tarik visual iklan. Yang terakhir, ada analisis korelasi antara fungsi iklan dan kejelasan pesan. Fungsi persuasif dan informatif dalam iklan ini saling mendukung. Informasi yang jelas mengenai produk dan penawaran menarik membuat konsumen lebih mudah terbujuk untuk membeli. Namun, desain yang kurang menarik dapat mengurangi efektivitas pesan persuasif. Saya Zara Fairasin dengan NIM 24107030 akan menganalisis iklan berikut ini. Analisis fungsi iklan, identifikasi iklan. Iklan ini merupakan himbauan dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, untuk menjaga netralitas dari berbagai instansi. Berdasarkan teori pemasaran, iklan ini bersifat informatif, persuasif, pengingat, dan juga penguat. Terlihat dari ajakan untuk tetap netral dalam pemilu, mengajak dan mempengaruhi pegawai publik dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan menjaga integritas pemilu. Meningkatkan dalam kegiatan pemilu, serta alasan yang menguatkan bahwa iklan ini memberikan informasi mengenai pemilu sekaligus berusaha membentuk sikap yang netral dari instansi terkait. Penempatan iklan ini terletak di pinggir jalan, yang tampaknya berada di area strategis. Visibilitas iklan ini fisiknya besar dan jelas terlihat dari jalan. Kepadatan lalu lintas pada area ini sering dilewati kendaraan, yang menambah efektivitas iklan. Sebagai iklan untuk pemilu, target audiensnya adalah masyarakat umum, termasuk ASN, TNI, dan Polri. Penempatan pada area publik dengan lalu lintas tinggi memungkinkan pesan ini dilihat oleh banyak orang yang sesuai target audiens. Namun sebaiknya penempatan pencahayaan pada iklan ini juga harus dipastikan memadai, terutama di waktu malam hari. Kejelasan pesan pada iklan ini cukup jelas, dengan ajakan untuk bersikap netral dalam pemilu. Namun jangka waktu orang untuk membaca iklan tersebut saat berkendara mungkin perlu waktu beberapa detik untuk membaca semua teks, terutama bagian teks berfont kecil pada iklan. Evaluasi elemen visual pada iklan ini menggunakan font besar untuk kata netral yang memberikan kesan efektif karena menarik perhatian. Pamflet yang berwarna merah ini juga sangat berfungsi untuk memberikan penekanan gambar visual. Orang-orang berseragam membantu menekankan siapa saja yang diharapkan netral. Peningkatan pembaca atau viewers iklan ini dapat dilakukan dengan mengurangi teks yang lebih kecil dan fokus pada pesan utama yang lebih sederhana dan lebih besar. Korelasi fungsi iklan ini, penyampaiannya adalah informatif dan persuasif, sejalan dengan cara penyampaiannya melalui teks yang tegas dan netral, dengan gambar instansi-instansi yang terkait. Perkenalkan, nama saya Linda Tri Astuti dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 107. Di sini saya akan menjelaskan analisis iklan tersebut. Identifikasi iklan yang pertama yaitu iklan ini adalah poster acara Cabean Bersolawat yang diselenggarakan oleh Gus Miko, Cak Coy, Fato Negoro, dan Majelis Tuman Solawatan. Acara ini bertujuan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan rutinan malam Selasa Legi pada tanggal 30 September 2024. Fungsi utama iklan tersebut yaitu informatif. Poster bertujuan untuk menginformasikan acara bersolawat kepada masyarakat, menyampaikan detail waktu, tempat, dan tokoh yang berpartisipasi. Ini bukan iklan komersial, tetapi lebih kepada ajakan untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Yang kedua, penempatan iklan. Penilaian penempatan iklan tersebut yaitu dipasang di tempat umum, tetapi jika dilihat dari gambar, ukurannya tidak besar dan terletak pada ketinggian yang mungkin tidak strategis. Font yang kecil membuat informasi sulit dibaca dari kejauhan, terutama oleh orang melintas di jalan. Untuk rekomendasi agar lebih efektif, iklan ini sebaiknya menggunakan font yang lebih besar dan lebih tebal, terutama pada bagian tanggal, tempat, dan waktu acara. Selain itu, ukuran poster juga harus lebih besar agar informasi dapat lebih jelas terlihat dari jauh. Yang ketiga, kejelasan isi iklan tersebut yaitu analisis kejelasan pesan. Pesan iklan ini cukup informatif, namun karena font yang kecil, pesan tersebut sulit dipahami dengan cepat, terutama oleh audiens yang bergerak atau melintas. Slogan seperti Cabean Bersolawat tampak menonjol, namun detail fonting seperti waktu dan tempat perlu lebih ditonjolkan. Yang kedua, evaluasi elemen visual. Penggunaan warna biru cukup menarik dan memudahkan poster untuk dilihat, namun font yang digunakan pada detail informasi terlihat kecil, sehingga sulit terbaca. Selain itu, gambar tokoh utama Gus Miko cukup dominan, namun informasi penting terkait agar acara tersebut kurang menonjol dibanding dengan elemen visual lainnya. Yaitu yang keempat, korelasi antara fungsi iklan dan kejelasan pesan, yaitu informatif iklan ini kurang sepenuhnya didukung oleh cara penyampaian pesan. Meskipun pesan acara tersampaikan, ukuran font yang terlalu kecil membuat informasi tidak mudah dibaca, sehingga iklan ini kurang efektif sebagai alat komunikasi tepat di ruang publik. Nah, untuk dampak
Kejelasan pesan tersebut yaitu kurang memadai dapat mengurangi efektivitas iklan dalam menarik perhatian audiens. Jika audiens tidak dapat dengan cepat memahami informasi yang disampaikan, mereka mungkin akan melakukan acara tersebut karena tidak mengetahui detailnya. Dan saya Aiza Fardar Halia. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan hasil analisis dari iklan-iklan yang telah kami temukan di beberapa titik lokasi yang berbeda. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil analisis iklan-iklan yang kami temukan adalah secara umum, iklan luar ruang di Yogyakarta telah memanfaatkan visibilitas tinggi dan desain yang sederhana namun efektif. Kombinasi elemen visual yang kuat dan teks yang ringkas memudahkan audiens untuk menangkap pesan iklan dengan cepat, terutama di area-area yang ramai seperti jalan raya. Adapun rekomendasi dari kami tentang iklan-iklan di Jogja, yakni yang pertama, yaitu peningkatan pada pencahayaan iklan dengan menambahkan pencahayaan pada iklan di luar ruang, terutama di area yang padat lalu lintas, tapi minim penerangan pada malam hari. Yang kedua, pemilihan lokasi dengan kepadatan tinggi dengan mengoptimalkan penempatan iklan di persimpangan jalan utama atau dekat dengan pusat perbelanjaan untuk menjangkau lebih banyak audiens. Dan yang terakhir adalah variasi media. Selain menggunakan media luar ruang, dapat juga menggunakan media digital seperti sosial media untuk memperluas jangkauan iklan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.